Pemirsa, jika berbicara tentang posisi, status, fungsi, dan peran dari Ida Betari Melanting atau Dewi Melanting yang berstana di Pura Melanting Buleleng, maka tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah spiritual Dangyang Nirarta atau Dangyang Dwijendra. Beliau adalah tokoh suci penyebar ajaran Hindu di Bali pada abad ke-15. Secara historis, jejak keberadaan Ida Betari Melanting berawal dari hijrahnya Dangyang Nirarta ke Pulau Bali setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Kedatangan beliau ke Bali membawa keajegan, kesinambungan, dan keberlangsungan agama Hindu. Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh sang istri Dangyang atau Biang Patni Keniten, serta anak-anaknya diantaranya Dyah Ayu Swabawa. Ketika rombongan memasuki kawasan Buleleng, tepatnya di perbukitan sekitar Pulaki, Biang Patni Keniten yang sedang hamil merasa kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di tempat itu beliau memohon izin kepada Dangyang Nirarta untuk beristirahat dan membangun pondok. Selama tinggal di sana, beliau mulai bertani, berkebun, dan menjalani kehidupan sederhana hingga akhirnya melahirkan seorang putra rupawan bernama Bagus Bajra. Namun setelah waktu berlalu, utusan Dangyang Nirarta yang dijanjikan untuk menjemput tidak kunjung datang. Dyah Ayu Swabawa, putri beliau, setiap hari naik ke pohon kelapa untuk melihat dan berharap kedatangan sang ayah. Karena seringnya ia berayun-ayun di pohon kelapa atau ngelanting, masyarakat kemudian menyebutnya dengan sebutan Dewi Melanting atau Dyah Ayu Melanting. Nah, ini yang kemudian secara spesifik oleh masyarakat setempat diketahui bahwa Dyah Ayu Swabawa atau disebut juga dengan Dyah Dewi Melanting ini ternyata sangat mahir dalam urusan berdagang, jual beli, ya, pintar memilih barang, pintar mempromosikan barang jualannya, sehingga banyak masyarakat di sekitarnya yang sangat tertarik untuk berbelanja. Sampai kemudian tempat itu bahkan menjadi pusat perdagangan, perniagaan yang didatangi oleh tidak saja kalangan masyarakat setempat, sekitar, tapi juga dari luar desa tersebut. Belum lagi Rabin Ida Dangyang Nirarta memiliki ya namanya rabi seorang Dangyang, sehingga beliau disebut juga Dangyang Biang Patni Keniten, juga memberikan turunan kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar itu banyak yang berguru, sehingga beliau disebut juga dengan empu gitu ya. Empu yang sudah mempunyai suami alaki, sehingga menjadilah empu alaki, kemudian berkembang jadi pulaki. Lebih lanjut, Gusti Widana mengatakan ketika tanda kedatangan Dangyang Nirarta tak kunjung muncul, Biang Patni Keniten melakukan tapa brata dan meditasi dengan penuh kesungguhan, memohon kepada para dewa agar diberi anugerah keabadian. Permohonan tersebut dikabulkan, namun dengan syarat bahwa beliau tidak lagi dapat dilihat dengan kasat mata. Sejak saat itu inilah menjadi kisah Wong Samar yang sejatinya adalah jelmaan para pengikut beliau. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat kemudian mendirikan Pura Pulaki untuk memuliakan Biang Patni Keniten atau Empu Alaki. Sedangkan Dyah Ayu Swabawa atau Dewi Melanting yang dikenal dengan sifatnya yang gemar ngelanting diistanakan di Pura Melanting. Sejak saat itu Pura Melanting menjadi tempat pemujaan bagi umat Hindu, khususnya mereka yang bergerak di bidang perdagangan dan usaha. Ida Betari Melanting dipercaya sebagai Dewi pelindung perdagangan dan kemakmuran. Tempat umat memohon keberkahan agar usahanya lancar, rezekinya berkah, dan dagangannya laris. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu, aspek spiritual dan ekonomi saling terhubung secara harmonis. Agama tidak hanya menuntun umatnya dalam urusan rohani, tetapi juga memberi pedoman dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Karena itulah setiap pasar di Bali hampir selalu memiliki pelinggih penyawangan Ida Betari Melanting, sebagai simbol penghormatan dan permohonan restu bagi seluruh kegiatan jual beli. Dengan demikian, Pura Melanting bukan sekadar tempat suci, melainkan juga simbol keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi umat Hindu di Bali. Sebuah pengingat bahwa keberkahan dalam berdagang sejatinya lahir dari niat tulus, kesucian hati, dan doa yang dipanjatkan kepada Ida Betari Melanting. Hendra, Bali TV.